dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikuti tausiah sore hari ini. Ibu nanti tenang, Pak Haji sudah tahu jamnya, jadi nggak usah gelisah. Sebelum maghrib sudah pulang, jadi insya Allah menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikrahu sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segenap ketua majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah, para satidah ibu hajah yang dirahmati oleh Allah, terkhusus budek saya, budek Iri, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sahibul bait Bapak Rudi beserta ibu dan keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama silaturahim yang alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat. Saya ceramah nggak lama karena waktunya udah menjelang maghrib. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Ceramah lebih cepat, nggak usah bertele-tele, itu jauh lebih bagus. Jadi insya Allah saya ceramah sampai jam 9 malam. Saya yakin nanti suami ibu pada datang ke sini, saya langsung diomel-omelin. Ini ceramah apa-apa sampai 4 jam ini katanya. Makanya ceramah mah cukup 10 menit aja. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah, karena kita dikasih nikmat sehat, badan sehat, alhamdulillah, panjang umur, bisa silaturahim, tambah kebaikan, murah rezeki, tambah ilmu, keluarga rukun, walaupun gak punya beras. Alhamdulillah, sambil kesel. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Buat apa beras karung-karungan, duit banyak di tabungan kalau saben hari masuk rumah sakit? Ibu milih mana punya duit tapi sehat, gak punya duit sakit, Bu? Emang itu semua orang harapannya begitu. Karena yang namanya duit itu modal. Ma fulus wa alamatul mulus laisal fulus manfush. Iya, ada uang lancar urusannya, alhamdulillah. Ibu pakai seragam bagus karena punya, pakai kerudung bagus karena punya, pengen motor bagus, gelang bagus, sendal bagus, mantu bagus, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ya Allah, ini saya kagum Bu lihat ibu-ibu, ya Allah, kayaknya perasaan nggak pernah tua segini-gini banget. Iya, perasaan wajahnya pada awet muda semua. Amin. Yang muda, iya yang muda. Yang tua mah nggak bisa dibohongin Bu. Iya, usia coba ibu tebak saya usianya berapa? 40. Alhamdulillah, berarti saya kurang 10 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu. Ya Allah, perasaan dulu jamaah rahimakumullah. Ya Bu, tenaga masih kuat. Makan juga nggak ada di pantang. Sekarang minum es Bu, perutnya kembung. Iya, makan panas nggak enak, apalagi makan yang enak-enak udah mulai dikurangi. Saya punya jamaah tuh usianya rata-rata 60-70, giliran makan habis doa, masya Allah itu depan rendang macam-macam makan, nggak ada yang dicolek, dia nyari tahu aja. Iya, karena udah usia katanya Pak Ustaz, jadi nggak makan yang keras-keras. Makanya ibu yang muda-muda makan yang enak Bu, jangan dipantang. Ya Bu, makan yang enak, mumpung sehat. Sebab kalau sakit semua Pak, rohani sehat di pengajian tambah nikmat. Amin. Rohani sehat di pengajian tambah rahmat. Amin. Rohani sakit di pengajian duduk rasa sempit, apalagi di sebelahnya semutan dulu, geser sono. Yo, Allahu Akbar. Emang begitu ujiannya orang di pengajian Bu, duduk antang dia. Masya Allah, alhamdulillah, ini pahalanya gede. Makanya kalau jamaah rahimakumullah ikhlas kita di pengajian, insya Allah orang-orang yang duduk di pengajian doanya bakal dikabul sama Allah. Mudah-mudahan yang hadir sore ini di rumahnya Pak Rudi, insya Allah pada berangkat haji semua, pada berangkat umroh semua. Yang jadi pertanyaan, pada punya duit enggak? Mami kenceng banget. Amin. Punya duit enggak? Yang penting niat. Yang kedua nabung, nggak usah banyak-banyak, minimal setiap bulan 5 juta aja, insya Allah cepet. Hadirin jamaah rahimakumullah, nih Pak Rudi bentar lagi bakal dapat cucu. Alhamdulillah Bu, jujur ibu tambah sayang ke cucu apa anak-anak? Ya Allah, saking sayang cucu. Di pengajian bawa tas itu mesti buat roti. Iya, buat pisang, buat nagasari. Iya, buat apa? Ntar dulu di kantong ini. Alhamdulillah. Ya Allah, saking sayangnya sama cucu jamaah rahimakumullah, kemana-mana ingat wajah anak cucu kita. Alhamdulillah, mumpung masih hidup jangan pernah kita jaga jarak sama keluarga sama saudara Bu. Amin. Kudu rukun sama suami. Udah, entar kuenya jangan dulu dimakan. Enggak adil Pak Ustaz, ceramah dulu para makan. Enakan jamaah. Tapi ntar mohon maaf kalau jamaah sama Ustaz beda bawaannya, jangan iri. Iya, karena Ustaz mah gak makan. Ustaz mah disiapin. Biasanya jamaah sama 1, Ustaz 3. Alhamdulillah. Anak adalah rezeki dari Allah. Banyak orang rumah tangga enggak dikasih anak, sampai sistem bayi tabung jutaan miliaran. Kita alhamdulillah nggak perlu yang namanya macam-macam syariat. Bismillah, Allahu Akbar, anaknya rezekinya barokah, tambah anak tambah rezeki. Ya Bu. Ya udah,
Makanya nggak apa-apa deh ya, daripada tangan ke sini. Alhamdulillah. Ini mah agar bagian Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Tambah anak, tambah rezeki, lahir batin dicukupi nama Allah. Lihat orang yang banyak anaknya dibina dalam Islami, dibingkai dalam ibadah kepada Allah, insya Allah nggak bakal miskin. Karena setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Alhamdulillah. Jangan pernah khawatir sama rezeki. Jangan khawatir. Udah makan aja, jangan khawatir. Allahu Akbar Bu. Cuma saya pesan sama ibu-ibu ya, kalau kue nanti dimasukin ke tas, jangan campur sama semangka. Pada lonjot. Ini pengalaman bener, pribadi pengalaman. Saya pulang, iya, masya Allah kuenya jadi satu di plastik. Semangka, roti. Ya Allah, naik motor banyak polisi tidur Bu. Itu giliran dibuka nggak ada warna apa-apa, plastik semuanya sama. Allahu Akbar. Jadi jemaah rahimakumullah, kembali. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing udah ada bagian rezeki dari Allah. Selama dia masih hidup ada jaminan tanggungan dari Allah. Makanya jangan khawatir. Saya sering bilang ke bapak-bapak yang pensiun, kata saya, Pak, jangan khawatir, bapak pensiun masih ada rezekinya dari Allah. Kadang-kala pensiun 2 tahun udah ngeluh-ngeluh. Bu, lihat orang punya duit sama nggak punya duit dari begininya aja beda. Ini orang punya duit cukup 1 Bu. Ntar sore makan sate apa ya? Ini orang punya duit nih. Kalau orang nggak punya duit, blak. Makanya pasang koyot itu. Allahu Akbar. Hidup gak usah dibikin pusing. Yang penting sholat, masuk waktu sholat. Nih dengerin nih, azan Mekah. Azan Mekah. Azan Mekah. Azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah. Mirip ya Maya. Sekarang Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Rawa sapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, yang aja laki-laki, giginya tinggal 2 ngepos lagi. Ya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada dunia. Kalau masih terdengar ada azan di Masjid At-Taqwa Al-Ikhlas Miftahul Ulum, insyaallah dunia masih dijaga sama Allah. Selama masih ada anak-anak kecil bawa Iqra, bawa Al-Quran, diantar sama ibunya ke masjid, ke musala, ini bumi tempat ini masih dirahmati sama Allah. Amin ya rabbal. Tapi sayang, seribu sayang, anak-anak sekarang sudah masya Allah asik sama HP. Kadang masuk ke rumah ibunya pegang HP, bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP, masya Allah nggak ada yang ngobrol. Ada lagi yang mohon maaf nih, ada bapak-bapak curhat, Ustaz, ya Allah, kemarin malam saya kaget, istri saya wajahnya bercahaya tengah malam. Ya Allah, nggak tahunya jam 11:30 main HP. Allah, nggak terasa udah 5:30 jadi ceramah gak usah lama-lama. Jadi intinya mah punya anak dijaga baik-baik. Itu anak amanah Bu. Seminggu yang lalu mohon maaf ada anak muda pada tawuran Bunda, jadi korban. Ya nangis saya kemarin dapat berita, ya Allah, anak muda sekarang. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala.
Juga kita menjadi ibu-ibu yang soleha, yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Jangan pernah kita mimpi anak kita pengen jadi baik kalau orang tuanya tidak berusaha menjadi orang yang baik. Mulai dari diri kita, sholat di awal waktu. Kalau ada puasa Senin Kemis, ada puasa sunnah puasa, Al-Quran dibaca di rumah kita. Doa ibu sabar waktu, doain anak-anak kita. Sebelum membaca Quran sebutin namanya. Ibu jujur nih, pernah nggak ibu malam-malam, bu, ibu malam-malam jam 11 ibu bangun, lalu melihat wajah suami kita lagi asik nikmatin tidur, lalu ibu melihat wajah suami kita sambil ngomong, saya makasih ya, udah 30 tahun rumah tangga, uang belanja gak pernah nambah. Mudah-mudahan panjang umur ya mas, sehat badan, biar anak-anak kita soleh-soleha, biar kita ketemu di surga ya mas. Al-Fatihah. Fatihahnya pelan-pelan, Fatihahnya kenceng menggolok-golin, amin. Surnya melotot kesurupan dengan gua. Ibu jemaah rahimakumullah. Saya setiap sujud terakhir doa sama Allah. 3 permohonan di saat sujud, baik sholat fardu ataupun sunnah. Yang pertama ditetapkan iman oleh Allah. Lalu yang kedua diistiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat. Lalu yang ketiga minta sehat yang barokah. Amin ya rabbal. Terus setiap mau baca Quran, saya Fatihah ya Allah buat orang tua saya yang udah nggak ada, ma bapak saya yang udah nggak ada. Kita bisa begini, mohon maaf ma bapak yang ngedoain. Kita belum bisa balas jasa ma bapak kita, masya Allah udah nggak ada. Alangkah bahagianya di saat mak kita bapak kita datang ke rumah kita ya Allah, dijamu sama kita, lihat anak cucunya pada sukses ya Allah, senang orang tua. Sekarang orang tuanya ada di alam kubur, hanya Fatihah saja saya baca Al-Fatihah buat ma bapak. Ibu kenapa melototin saya bu? Ya nangis-nangis melototin Pak Ustaz. Saya setiap mau baca Quran ya Allah, Fatihah ini buat almarhum almarhumah, buat guru-guru saya, buat orang yang pernah berbuat baik sama saya belum bisa balas ya Allah, Fatihah ini buat dia ya Allah, Al-Fatihah. Lalu selanjutnya ya Allah, Fatihah ini buat saya, buat istri saya, kalau ibu buat suami saya, buat anak-anak saya, sebutin namanya anaknya, sebutin. Lalu buat tetangga-tetangga saya, ibu jujur, sering nggak pernah nggak ngedoain tetangga kita? Enggak. Fatihah. Terutama kalau tetangga lagi bangun rumah, ya Allah mudah-mudahan tetangga lancar bikin rumahnya ya Allah. Ada nggak jujur? Pret. Kagak ada, yang ada kesel. Bisa bikin rumah ya, duitnya dari mana? Bikin kesel itu yang jauh rezeki itu. Hasut ya. Bu, yuk Fatihain. Buat tetangga-tetangga kita, buat jamaah kita. Saya jujur, setiap mau baca Quran, Fatihain ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas At-Taqwa, Fatihain biar pada berkah. Yang jadi masalah, ibu pernah nggak Fatihain saya? Ini namanya nggak adil. Fatihain Pak Ustaz guru-guru kami. Amin tuh guru-guru kami. Ya Allah, makasih Bu. Alhamdulillah. Jangan pelit Fatihain orang, biar berkah. Orang yang nanam kebaikan hasilnya kebaikan. Jangan pernah dalam hati kita ada dongkol, dengki, benci sama orang, hasilnya nggak baik. Coba kalau sama orang senyum, ketemu, assalamualaikum, ibu sehat, ibu sehat, udah sarapan belum? Beli. Orang yang baik kalau ada rezeki diem-diem ngasih tanpa sepengetahuan. Ibu ada rezeki nih, ada orang kerja bakti, ibu pesenin ketoprak, beli ketoprak 10 porsi, noh lagi pada kerja bakti, bilang dari hamba Allah, nggak usah dikasih tahu, cuman RT 4 nomor 20. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya jangan pernah putus doa buat keluarga kita, buat anak cucu kita, buat tetangga kita.
Sesungguhnya doa itu bisa merubah segalanya. Miskin dikayakan nama Allah dengan doa. Iya kan? Sakit disembuhin dengan doa, jauh dideketin dengan doa. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Nabi Yunus kenapa dikeluarkan dari perut ikan? Karena doa. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan karena doa. Doa dibakar nggak mempan. Ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu praktekin di atas lilin. Saya yakin. Benar, ini kisah nyata. Ada doa waja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan. Itu Nabi Muhammad ketika dikepung sama Al-Gojo mau dibunuh. 21 Al-Gojo. Nabi Muhammad keluar nggak diketahuin, padahal Nabi tahu tuh Al-Gojo pada tidur. Waja'alna surah Yasin ayat 8. Itu saya praktekin. Ada pemeriksaan polisi, saya nggak bawa STNK, ketinggalan. Saya baca waja'alna, alhamdulillah ketangkep. Karena beda, itu Nabi. Tapi alhamdulillah damai. Mohon maaf Pak, surat-suratnya. Mohon maaf, saya mau ceramah di MK. Oh yaudah kalau begitu. Alhamdulillah. Karena Pak Ustadz buka jaket ada sorban. Gak mungkin dong bohong. Ini hikmahnya, makanya kemana-mana saya pakai sorban. Kenapa? Kalau keringetan bisa buat elang. Kalau panas buat nutupin. Kalau ada berkat ada plastik bisa buat bungkus berkat. Alhamdulillah. Udah jangan ngomongin berkat, malu. Itu saja, mari kita sama-sama berdoa ya. Ya. Oh iya. Mudah-mudahan Pak Rudi so dikasih sehat sama Allah. Panjang umur. Ya. Allahu Akbar. Nih, yang lagi hamil dipegang perutnya sama suaminya sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas pusernya ditiup itu langsung nyetrum tuh bayi. Makasih ayah, aku dibacain kalimat thayyibah. Saya dulu begitu tuh, waktu Umi hamil tuh bacain sholawat, ya Allah bacain Quran. Alhamdulillah, anak-anak saya alhamdulillah pada nurut semuanya. Kemarin yang ceramah anak saya Bu. Oh mirip banget saya Bu. Itu gantengan dia katanya, ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Belum tahu dulu waktu 20 tahun begitu coy. Sekarang aja 48. Tapi kata istri saya, Abi Masya Allah, Abi kalau dari belakang kayak Bung Tomo, amin. Dari samping kayak Bung Hatta, amin. Dari depan kayak Bung. Tuh kan bungkusan. Itu saja, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, terakhir itu apa? Allahumma salli ala Muhammadin fil awwali wal akhir. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan ya fi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من امه محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المرحوم من اهل البيت المذكوره خصوصا المرحومه من اهل الحاضرين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله برحمتك أرحم الراحمين نسألك العفو والعافية والصحة يا الله والسلامة يا الله في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.